warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjal malakatul muqarrabin husan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sunnatul husna husan hamba ana umatina wa jatina sunna syekhina husan ila mahatina aski amalam tawhidi wa asabani lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi lahdis sayyid. Pasal tentang penggunaan gelar sayyid. Ada sayyid, ada apa kita? Habib. Ada habaib, ada sayyid. Itu sama biasanya. Sayyid itu sama-sama keturunan Nabi. Habib biasanya juga diasosiasikan dengan keturunan Nabi. Kalau di luar negeri biasanya menggunakan sayyid. Kalau di Indonesia biasanya pakai habib yang banyak. Nah, sekarang kita bab tentang penggunaan kata sayyid. I'lam ana sayyid, saat temani lafaz sayyid, istilah sayyid iku yutlaku disampaikan ala ladzi ngatasi seseorang yafuku yang ngungguli kaumahu ing kaumnya. Sayyid itu biasanya gelar yang diberikan kepada orang yang mempunyai derajat lebih tinggi dibanding yang lain. Wa yartafi'u lan dadi unggul apa qadruhu kedudukane sayyid alaihi ing atase kaum. Orang-orang yang punya kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat itu disebut sayyid, itu secara umum begitu. Bait laku lan kadang disampaikan, diucapkan ala zaimi yang atase seorang pemimpin, wal fadili lan orang yang mempunyai kelebihan. Jadi kalau misalnya Anda kuliah semester berapa? Tingkat S1. Kemudian di sini ada yang S2, maka berarti yang S1 bisa memanggil yang S2 Sayyidah. Karena orang yang dianggap mempunyai kelebihan dibanding kita. Itu secara umum begitu. Atau pada pemimpin. Misalnya pemimpin kelompok atau organisasi atau pejabat itu bisa juga dipanggil dengan sayyid. Wal fadili lan orang yang punya kelebihan. Itu kedua. Yang pertama secara umum punya kelebihan, yang kedua karena jabatan. Yang ketiga, bait laku lan kadang diucapkan ala halimi, mengatasi orang yang punya sifat welas asih. Orang yang apa welas asih itu? Punya kasih sayang. Sehingga sayyid itu orang yang punya kepedulian. Alladzi la yastafizu, yang dari jauh apa ghadabuhu. Jadi enggak mudah marah. Lah enek sayyid habib kok ngamukan ya berarti bukan habib atau perlu dipertanyakan. Sayyid atau habib kalau bahasa kita itu adalah orang-orang yang mempunyai sikap kasih sayang sehingga beliau itu jauh dari sifat marah. Padahal kalau di kita ada orang yang disebut habib tapi ngamukan. Nah, berarti gak halim, bukan orang yang mempunyai kasih sayang. Mereka disebut sayyid, habib itu kan orang yang dicinta, sekaligus menyinta. Sehingga orang habib itu dicintai masyarakatnya, sekaligus habib itu mencintai masyarakatnya. Sehingga kalau di sini alladzi yastafizuhu ghadabuhu. Jadi orang yang punya sifat kasih sayang yang sangat besar sehingga dia rasa marahnya, sifat marahnya itu jauh dari dia. Jadi gak gampang ngamukan. Itu sayyid atau itu habib. Bait laku kadang diucapkan alal karimi, mengatasi orang yang mulia, karim. Orang yang mulia itu juga mulia karena kelebihan,
dia punya kemampuan, punya keilmuan, maka kemudian disebut sayyid. Wal maliki, lan bisa juga matase pejabat, orang yang mempunyai kekuasaan. Bisa juga wala zauji, yang ngatasé suami. Seorang istri manggil suaminya bisa dengan sayyid. Ya sayyidi. Jadi ya sayyidi itu bukan hanya kepada ya Rasulullah. Ke suami juga bisa sayyidi. Waqad ja'at lan ada apa hadisun kasiratun, banyak hadis-hadis yang banyak bi itlaqi sayyidi, yang atasnya mengucapkan hak sayyid ala ahlil fadli. Tetapi hadis-hadis yang kemudian menggunakan kata sayyid itu biasanya kata sayyid itu digunakan lebih banyak digunakan untuk menunjukkan orang yang punya kelebihan. Berarti sayyid itu bukan kepada suami atau kepada pejabat, tapi lebih banyak kepada ahlil fadli. Jadi orang yang punya kelebihan biasanya pada keilmuan dan sikap perilaku. Jadi orang yang diakui secara sosial. Nah, itu sayyid atau habib. Itu kalau hadis-hadis, kadang-kadang di dalam banyak hadis di sini, Nabi kadang menggunakan kata sayyid untuk menyebut orang. Bukan hanya ini, Nabi pun kadang menyebut sesuatu itu dengan sayyid, tetapi ketika Nabi menyebut kata sayyid, itu biasanya disampaikan untuk ahli fadli, orang-orang yang secara sosial itu dianggap mempunyai kelebihan. Marwaina, ini beberapa hadis yang terkait dengan sayyid. Marwainahu fi sahih Bukhari an Abi Bakar radhiyallahu anna Nabiya alaihi salatu wassalam iku soida. Suatu ketika Nabi itu naik soida bil Hasan ibnu Ali bersama cucu beliau. Ketika itu berarti cucunya masih umur berapa itu? Sayyidah Fatimah itu menikah tahun 8 Hijriah setelah Perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Setelah Perang Khaybar, kemudian Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Kemudian setahun berikutnya berarti tahun 2008 atau awal Hijriah lahir Hasan. Nabi tahun ke-11 Hijriah wafat. Berarti kalau lahirnya tahun ke-8, 9, 10, 11. Kalau menjelang akhir wafat Nabi, berarti ketika itu Sayyidina Hasan belum umur 3 tahun. Atau maksimal umur 3 tahun. Kanjeng Nabi itu, Sayyidah Fatimah itu menikah tahun ke-8 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 6 bulan atau 4 bulan setelah Nabi wafat, Sayyidah Fatimah wafat. Dalam waktu 8, 9, 10, 11. 3 tahun mempunyai 3 putra. Hebat toh? Sayyidina Hasan, Husain, dan Zainab. Anda bisa meniru. Tiap tahun ini lahir kayak yang pernah Ustadz ketemu seorang bunyai. Putranya berapa ya? 12 atau tiap tahun lahir, atau lahir. Beliau bilang, ini Ustaz, kalau nggak hamil tuh pusing. Jadi tiap tahun mesti hamil, kalau nggak hamil pusing dia. Dengan hamil sembuh pusingnya. Itu luar biasa. Kayaknya bisa ditiru. Nah, Sayyidah Fatimah itu kan 3 tahun beliau menikah. Berarti kan 3 tahun putranya 3. Jadi ketika di sini dalam konteks ini Sayyidina Hasan itu dibawa Nabi, itu berarti umurnya belum 3 tahun. Dibawa naik mimbar. Ala mimbari ngatasi mimbar. Fakolah, nah kemudian Nabi itu bawa cucunya yang kecil itu naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan, Inna beni, saat temennya anakku. Jadi Kanjeng Nabi itu lah nyebut cucunya itu anak, bukan cucuku, tapi ibni. Anakku ini hadza iku sayyidun, kata Nabi. Anakku ini sayyid.
Nabi menyebut Hasan itu dengan Sayyid. Wala Allahu, karena sapa Allah iku ayusliha, karena anakku Hasan ini adalah Sayyid, maka Allah akan menjadikan dia ayusliha untuk mendamaikan bi kelan Hasan bainal fi'ataini, antarane dua golongan minal muslimin, antarane orang Islam. Itu bahasa kita, prediksi Nabi. Nah, Hasan masih belum umur 3 tahun, digawa ning mimbar, dia omongno ning sahabat. Itu loh anak saya ini adalah Sayyid. Besok dia akan punya jasa besar untuk mendamaikan dua golongan di kalangan umat Islam. Dan prediksinya Nabi benar. Nanti pada waktunya, setelah Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan itu kemudian mendamaikan dua golongan, yaitu kelompok Muawiyah dan kelompok satunya, sehingga kemudian kita kenal dengan Amul Jamaah, tahun perdamaian. Itu jasa besar Hasan, dan itu sudah sejak kecil diprediksikan oleh Nabi, dan Nabi memanggil Sayyidina Hasan dengan Sayyid, memanggil cucunya, karena akan terjadi itu. Rawaina itu satu penggunaan kata Sayyid di dalam hadis. Yang ini secara eksplisit disampaikan Nabi menyebut Hasan cucunya dengan Sayyid. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi lil ansori, maring orang-orang Ansor, lam akbala nalikane menghadap sapa Sa'ad bin Mu'ad ketika datang. Nabi ketika itu lagi bersama sahabat, kemudian Sa'ad bin Ibnu Mu'ad itu datang. Apa kata Nabi kemudian begitu? Sa'ad bin Mu'ad itu salah satu pembesar Ansor. Dalam bahasa kita salah satu tokoh Ansor. Nabi kemudian mengatakan, kumu li ila sayyidikum. Kumu berdiri yo sapa sira ila sayyidikum, maring sayyidmu. Nabi memerintahkan para sahabat yang lain itu untuk berdiri. Kenapa berdiri? Untuk menghormati Sa'ad yang datang tadi. Itu kan kemudian sampai sehari ini kan kita lakukan toh. Kalau misalnya Anda wisuda, kemudian kita duduk, para hadirin diharap berdiri. Rektor datang, artinya kita berdiri untuk menghormati kedatangan orang-orang yang kita muliakan atau pejabat yang kita muliakan. Itu bukan tradisi baru. Nabi itu memerintahkan. Ketika Sa'ad bin Mu'ad itu datang, Nabi mengatakan, kumu ila sayyidikum, kalian berdirilah untuk menghormati dia yang datang. Karena kumu ila sayyidikum, ketika Nabi menyebut Sa'ad itu dengan Sayyid juga, karena dia salah satu pembesar Ansor. Dalam hadis lain dikatakan tidak Sayyid tapi ila khairikum, orang yang terbaik. Jadi orang-orang yang kada bibak dirwati sayyidikum au khairikum. Ada yang hadisnya ada dua, ada yang mengatakan kumu ila sayyidikum, atau ada yang mengatakan kumu ila khairikum. Itu ada dua versi. Tetapi kalau dalam Bukhari, di dalam hadis Bukhari yang lain, wa fi ba'diyah sayyidikum, menggunakan kanjeng Nabi, istilah yang dipakai oleh beliau adalah kumu ila sayyidikum, bukan khairikum. Bi ghairi sakin, tanpa ada keraguan. Jadi istilahnya tidak ada khairikum tetapi sayyidikum. Sayyid yang dipakai Nabi untuk menunjuk Sa'ad bin Mu'ad itu menunjukkan tentang posisi Sa'ad yang dimuliakan. Karena itu di atas tadi ala ahlil fadli, orang yang punya kelebihan. Rawaina itu yang kedua, hadis kedua. Fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Sa'ad bin Ubadah. Ada Sa'ad bin Ubadah itu pernah lapor ke Nabi, ya Rasul, aro'aita, bagaimana pendapat Anda arojula ing seseorang ya jitu kang nemu ma'imro'atihi sartane istrine rojula ning seseorang. Nabi
dikonfirmasi, ditanya begini, Kanjeng Nabi, bagaimana pendapat jenengan kalau ada seorang suami mendapati istrinya lagi selingkuh dengan laki-laki lain? Ternyata selingkuh itu bukan yang sekarang. Zaman biyen sahabat juga ada yang ditanya, Kanjeng Nabi, pendapat Anda bagaimana kalau ada seorang suami menemukan istrinya lagi bersama laki-laki lain? Ayak tulu, apakah perlu membunuhnya? Iki koyok kita ya, carok gitu ya. Coba Sa'ad bin Ubadah, apakah ayak tuluhu, apakah perlu membunuh dia, membunuh laki-laki yang berselingkuh dengan suaminya? Kok yang dibunuh kok laki-lakinya? Kok enggak istrinya? Atau enggak usah membunuh, biarin aja deh, cari yang lain. Gampang toh. Ngapain bela nih orang yang selingkuh? Ya sudahlah, lepaskan aja. Yang lain kan masih banyak. Gampang. Nabi ketika ditanya itu hadisnya panjang. Tapi Nabi tidak ngasih komentar. Ini yang hebat, yang kita perlu belajar. Kayak begini loh sikap Nabi ketika kita dipancing, Mbak, menurut sampean gini. Jangan mudah terpancing dan ngasih respon, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Nabi tidak ngasih komentar. Kemudian Nabi jawabannya begini. Faqala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungduru, minta pendapat sapa sira ilama maring barang yakulu kang ngucap sapa saidukum. Nah, para saidmu. Jadi Nabi kemudian tidak ngomong, oh patah ini enggak, bunuh enggak, tapi diskusikan dulu ke para tetua kampungmu, karena mereka kan yang lebih tahu apa yang terjadi di dalam keluarga itu. Nabi menggunakan Sayyid juga di sini. Sayyid tidak menunjuk, kalau ke Hasan tadi menunjukkan orang, person, ke Sa'ad itu juga person karena kemuliaan beliau, posisi beliau sebagai pemuka Ansor. Di yang ketiga, hadis ketiga ini tidak menunjukkan person, tapi menunjukkan sebuah komunitas tetua, orang yang dihormati di dalam komunitas. Itu Sayyid, itu boleh. Jadi artinya Sayyid itu lebih terkait dengan posisi moral atau sesuatu yang dimuliakan tadi. Sehingga kalau kemudian dikatakan tadi, Sayyid itu adalah orang yang halim, orang yang punya perhatian, orang yang punya kasih sayang, sehingga saking kasih sayangnya dia kepada masyarakatnya, dia itu jarang marah. Gitu ya. Itu Sayyid, atau kalau dalam bahasa kita Habib. Sehingga tadi yang kita singgung, kalau enek Habib kok ngamuan, berarti tidak Habib sungguhan, tidak Habib yang sesuai yang diharapkan, tidak Sayyid seperti yang dimaknakan, kan begitu. Oke, itu Sayyid. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa amama waroda, anapun tawi sesuatu waroda kang tumoko finahi. Nah, tapi di sini ada hadis lain yang melarang penggunaan kata Sayyid. Fama rawaina fil isnad as-sahih fi Sunan Abi Dawud an Buraidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Sayyid boleh dan dikatakan oleh Nabi, tetapi Sayyid dipakai untuk orang yang ahlil fadli, orang yang mempunyai kelebihan. Nah, untuk orang yang tidak mempunyai kelebihan, maka tidak boleh disebut Sayyid. Latakulu, kata Nabi, latakulu jangan ngucap sapa sira lil munafiki ing orang munafik Sayyid dan ing Sayyid. Kata Nabi, kalau ada orang munafik atau orang yang tidak mempunyai kelebihan, tidak secara umum tidak dianggap sebagai orang yang punya kelebihan, maka kita tidak boleh, kata Nabi, memanggil dia Sayyid. Atau kalau bahasa kita, kalau ada orang perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia orang baik, berarti tidak layak disebut Habib. Kan gitu bahasa kita, karena yang umum di kita Habib. Latakulu lil munafik, jangan memanggil orang yang sudah dikenal sebagai munafik itu Sayyid. Jangan memanggil orang yang mempunyai perilaku tidak baik itu dengan panggilan Habib. Fa innahu mongko lamun ana sapa dia iku Sayyidan. Kemudian kenapa? Karena kalau ketika kita memanggil dia Sayyid padahal perilakunya enggak baik, maka fakot ashatum,
maka berarti itu akan membuat murka sapa sira robbakum. Justru ketika kita memanggil sayyid, memanggil habib pada orang yang perilakunya tidak baik, itu justru membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manggil Oke, itu larangan, berarti sayyid itu hanya bisa digunakan kepada orang-orang yang secara sosial kita bisa kenal sebagai orang yang baik. Orang yang secara moral kita kenal sebagai orang yang baik. Pada orang-orang yang perilakunya nggak baik, kalau di sini dikatakan munafik, maka justru tidak boleh memanggil sayyid. Kultu, matur sapa ingsun Mbah Nawawi, karena ada hadis yang memerintahkan atau Nabi mengucapkan sayyid kepada orang-orang tertentu, termasuk pada Sa'ad, kepada Hasan, kepada tokoh-tokoh Ansor. Sementara di yang lain Nabi melarang menggunakan kata sayyid untuk orang munafik. Wal jam'u, maka menurut Imam Nawawi, wal jam'u tawi mengumpulkan bainal hadil hadis annahu la ba'sa. Maka kesimpulannya, hadis ada yang melarang, ada yang membolehkan tadi. Kesimpulannya adalah annahu la ba'sa, tidak apa-apa bil itlaqi kelawan menyampaikan fulanun sayyidun, bahwa seseorang itu sayyid. Ini dia ingin action. Boleh mengucapkan kata sayyid atau waya sayyidi atau istilah ya sayyidi, ada toh, atau dalam bahasa kita habib. Wasib idzalika atau yang serupa, serupanya mungkin kita habib. Idzakana nalikane ono, jadi kita boleh memanggil sayyid atau memanggil habib. Idzakana nalikane ono sopal musawwadu, orang yang dipanggil sayyid iku fadilan. Nah, jadi boleh kita memanggil sayyid kalau orang yang dipanggil sayyid itu punya kelebihan. Khairon, yang kebaikan. Jadi orang yang dikenal punya kebaikan. Ilma bi ilmin, kelebihannya tadi bisa karena ilmunya, dia mempunyai alim gitu ya. Maka ketika dia alim, boleh kita manggil dia sayyid atau sayyidi atau habibi. Bisa karena ilmunya, au ima bisalahin, atau karena kebaikannya, dia punya kelebihan kebaikan. Wa ima biwairi dalika, atau kelebihan-kelebihan yang lain. Wa ingkana mongko lamun ana sapa musawat. Tapi sebaliknya, kalau orang yang dipanggil sayyid tadi fasikon, orang yang fasik, au muttahaman, atau orang yang patut dicurigai bidinihi kelan agamanya, perilakunya patut dicurigai karena ngamuan, misuan, omongannya kasar gitu ya, mungkin awin zalika, maka kuriha, maka dimakruhkan. Kata Mbah Nawawi, kalau orang itu dikenal fasik atau perilaku agamanya tidak baik, atau yang lain tadi misalnya marahan, gampang marah, ngamuan, omongannya kasar dan seterusnya, maka justru kuriha, maka dimakruhkan apa ayuqalu lahu yang tadi disebut sayyid. Jadi orang yang boleh kita panggil sayyid atau dalam bahasa kita yang lain habib, itu adalah orang-orang yang dikenal punya kelebihan. Kelebihan tadi bisa di dalam keilmuan, ada perilaku atau yang lain. Tapi kalau orang-orang itu dikenal fasik, perilakunya nggak baik, justru tidak boleh dipanggil sayyid. Sayyid itu hanya untuk orang yang alil fadli. Waqat rawaina lan teman-teman dikatakan sapa kita an Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi fi Ma'alimis Sunani ing dalam kitab Ma'alimis Sunan. Anda bisa lihat Ma'alimus Sunan juz 5 halaman 390. Fil jam'i ing dalam mengumpulkan bainahuma nahwa dzalika. Ini pendapat Mbah Nawawi ini sama seperti pendapatnya
Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan. Intinya adalah panggilan Habib, panggilan Sayyid itu hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang dinilai punya kelebihan, baik karena keilmuan atau kebaikan atau hal-hal yang sejenis itu. Tapi kalau mereka dikenal sebagai perilakunya nggak baik, asik, atau yang lain, maka justru nggak boleh. Oke, itu penggunaan kata Sayyid. Boleh pada orang yang baik, tetapi tidak boleh pada orang yang dikenal tidak baik. Kita lanjutkan. Faslun fima ing dalam barang yakuluhu yang ngucap hu ing ma sop al mamluk budak limaliki maring juragannya. Ini istilah panggilan yang digunakan oleh seorang budak terhadap tuannya atau dari tuan wal aksi lan dari tuan ke budaknya. Panggilannya kayak apa? Sekarang sudah nggak ada budak, tapi paling nggak kita tahu. Yukrohu dimakruhkan apa ayakula yang tahu ngucap sapa al mamluku seorang budak limalikihi pada apa malik pemiliknya juragannya tuannya Robbi, tidak boleh memanggil Robbi. Robbi loh ya, bukan Murabbi. Ada tahu kan? Kadang sebagian kita kan ada yang menggunakan Murabbi. Kalau Murabbi itu pendidik, kalau Robbi itu pangeran, itu beda loh ya. Nah, yang nggak boleh adalah seorang budak istilah kita loh ya, bukan istilah Upin Ipin. Kalau Upin Ipin kayaknya budak tuh manggilnya budak ini, budak kan anak kalau di sana, kalau di Upin Ipin. Kalau maksudnya budak itu di dalam bahasa kita apa ya budak itu? Orang yang ya budak maksudnya abdun, orang yang kalau dulu budak itu orang yang dihukumi kayak binatang, kayak barang, sehingga orang itu bisa dijual belikan. Bahkan kalau di dalam sistem budak dalam fikih, kalau saya misalnya membeli budak perempuan, maka saya boleh menggauli dia, sehingga saya boleh melakukan hubungan seks dengan budak perempuan saya tanpa harus nikah. Karena begitu saya beli berarti dia milik saya. Itu yang disebut dalam kasus yang lain yang ada milkul yamin. Jadi kita memiliki menjadi budaknya. Tapi kalau dia saya kumpuli, kemudian nanti dia hamil, maka begitu dia melahirkan, dia merdeka. Yang disebut umul walad. Kalau dalam fikih begitu. Jadi boleh menggauli budaknya. Itu kalau budak dalam konteks kita, bukan Upin-Ipin. Nah, seorang budak tidak boleh memanggil tuannya dengan panggilan Robbi. Bal yakulu hendaknya mengucap sapa dia Sayyidi. Sayyid boleh, tetapi tidak Robbi. Wa insa'a atau kalau dia mau kola maulaya. Maulaya, junjunganku. Kita masih ada istilah kita dikenal Maulana Malik Ibrahim. Kalau di dalam ini masih siapa? Beliau Allah yarham Habib Lutfi. Biasanya sebagian kan manggil Maulana Habib Lutfi. Itu boleh. Maulaya itu untuk saya, kalau Maulana untuk kita. Jadi kan boleh manggil Maula. Atau Saidi, tapi tidak Robbi. Wa yukrohu lan dimakruhkan. Nah, seorang budak tidak boleh manggil tuannya dengan Robbi. Yang boleh adalah Saidi atau Maulaya. Bagaimana kalau seorang dibalik? Kalau juragan yang mempunyai budak manggil budaknya. Wa yukrohu lan dimakruhkan lil maliki kedua orang pemilik ayakula. Enggak boleh manggil dengan istilah abdi, budak-budakku. Lah siapa? Mbaknya Upin Ipin itu. Kak Ros, manggilnya kan budak-budakku misalnya. Nah, nggak boleh manggil begitu. Budakku nggak boleh. Tapi bahasa maksudnya dalam pengertian kita bahasa Indonesia. Nggak boleh abdi au amati, nggak boleh. Walakin tetapi ini
lebih baik ngucapnya fataya atau wafatati. Fataya itu apa ya? Pemudaku atau pemudiku. Au hulami atau anakku. Jadi itu ini luar biasa loh. Jadi etika memanggil. Karena misalnya kayak Anda, kalau Ustadz manggil Anda dengan do, itu lebih nyaman hubungannya karena kayak orang tua dengan anak. Panggilannya lebih nyaman daripada panggilan yang lain. Nah kita, kayak Anda, kalau nanti ada jadi ibu, manggil anaknya kan juga begitu. Enggak namanya. Jangan manggil anak kita, oh Pak, anak misalnya. Atau manggil suaminya kan nggak boleh dengan manggil namanya toh. Misalnya suami Anda namanya Abdullah, dipanggil Dul, oh nanti Dul, kan nggak boleh. Maksudnya lo Dul, bojone. Atau manggil anak kita, siapa namanya, Binti misalnya, Binti, enggak. Kan lebih halus kalau kita manggil Nduk, manggil Nak, manggil. Kalau misalnya laki-laki panggil Mas, Le, bukan nama. Ini panggilan yang lebih santun, tidak nama. Sehingga Ustaz pernah cerita ketika kita haji satu kelompok, ada seorang suami manggil istrinya dengan namanya. Rasanya kita itu risih. Kok bisa ya manggil dengan ini? Itu kayak sinetron apa kuwi? Ikatan Cinta, yang manggil bojone dengan nama itu bukan contoh yang baik. Kita diajarkan tidak manggil nama. Allah Ta'ala itu tidak pernah manggil Nabi dengan namanya. Jadi biasanya Allah manggil Nabi itu ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul atau apa. Nah kita juga di sini juga diajarkan kita tidak boleh manggil. Kalau misalnya kita juragan, tidak boleh manggil dengan nama. Gunakanlah kalimat yang lebih soft, lebih santun, lebih mesra. Kalau Anda jadi suami istri, yayang atau biasanya, cik pacaran aja panggilannya papa mama, gitu. Begitu nikah hilang papa mama nih. Mestinya padahal justru setelah nikah itu harus lebih mesra toh, lebih romantis. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.